Baiklah, kami dari kelompok 3 statistik yang beranggota Sekar Sukma Wayuning Pasa, Michael Van Toys Simanung Khalid, Belva Sukma Pratiwi, dan Charlie Jeremia Simamora ingin mempresentasikan hasil survei kami melalui Google Form dengan judul pengangguran. Apa sih pengangguran itu? Pengangguran merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi dan sulit untuk dihindari bagi suatu negara, baik di negara berkembang maupun negara maju. Namun pada umumnya, tingkat pengangguran cenderung lebih tinggi dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang. Pengangguran merupakan keadaan di mana seseorang tidak memiliki pekerjaan, bekerja kurang dari waktu kerja, atau sedang mencari kerja. Tingginya angka pengangguran mempunyai dampak buruk yang dapat menimbulkan masalah sosial seperti tindakan kriminalitas dan menurunkan kemakmuran. Semakin turunnya tingkat kemakmuran akan menimbulkan masalah lain seperti kemiskinan. Stober mengatakan bahwa tidak ada negara tanpa pengangguran, dan tingkat pengangguran merupakan salah satu alat dasar untuk mengukur kinerja ekonomi setiap negara. Tingkat pengangguran juga merupakan indikator bagi investor asing dalam menganalisis sehat atau tidaknya perekonomian suatu negara yang dapat mempengaruhi keputusan untuk berinvestasi pada negara tersebut. Karena tingkat penganggurannya rendah, dapat menggambarkan stabilnya perekonomian sehingga investor asing tertarik untuk berinvestasi dan begitu pula sebaliknya. Pengertian pengangguran. Pengangguran adalah sebutan untuk angkatan kerja penduduk berumur 15-65 tahun yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran biasanya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Macam-macam pengangguran. Yang pertama, pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Yang kedua, setengah menganggur. Setengah menganggur adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan. Biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu. Dan yang ketiga adalah pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal. Penyebab pengangguran. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat berkurang, sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Ketidakadaan pendapatan menyebabkan pengangguran harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengaruh pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan, dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP atau pendapatan per kapita suatu negara. Cara mengatasi pengangguran. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, meningkatkan latihan kerja untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, meningkatkan dan mendorong kewirausahaan. Yang keempat, mendorong terbukanya kesempatan usaha-usaha informal. Yang keenam, membuka kesempatan kerja ke luar negeri. Berdasarkan survei yang kita lakukan dengan tema pengangguran, kami memiliki 54 responden dengan rincian sebagai berikut.
pertanyaan yang pertama tentang jumlah pengangguran di Indonesia. Dengan jawaban yang pertama atau kurang itu memiliki 3 jawaban dengan persentase 5,6%. Jawaban yang kedua itu sedang dengan persentase 24,1%, memiliki 13 jawaban. Dan yang ketiga atau tinggi itu ada 38 jawaban dengan persentase 70,4%. Untuk pertanyaan kedua yaitu dampak pengangguran terhadap ekonomi negara. Respon yang pertama itu ada 3 jawaban atau 5,6 persentase. Yang kedua ada 11 jawaban dengan persentase 20,4%. Dan jawaban yang ketiga ada 40 jawaban dengan persentase 74,1%. Pertanyaan yang ketiga adalah pengaruh pandemi terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Dengan respon ada 4 jawaban untuk jawaban pertama dengan persentase 7,4%. Dan jawaban kedua ada 14 jawaban dengan persentase 25,9%. Dan jawaban ketiga ada 36 jawaban dengan persentase 60. Pertanyaan berikutnya ada pengaruh putus sekolah terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Dengan jawaban pertama ada 5 jawaban dengan persentase 9,3%. Jawaban yang kedua ada 15 jawaban dengan persentase 27,8%. Dan jawaban yang ketiga ada 34 jawaban dengan persentase 63%. Pertanyaan berikutnya ada pengaruh tenaga asing terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Jawaban pertama ada 4 jawaban dengan persentase 7,4%. Jawaban kedua ada 18 jawaban dengan persentase 33,3%. Jawaban ketiga ada 32 jawaban dengan persentase 59,3%. Dan pertanyaan selanjutnya, pengaruh pengangguran terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Responden yang pertama ada 4 dengan persentase 7,4%. Yang kedua ada 14 responden dengan persentase 25,9%. Dan yang ketiga ada 36 responden dengan persentase 66,7%. Pertanyaan selanjutnya, apakah jumlah pengangguran mempengaruhi kemajuan negara? Yang menjawab ya ada 88,9%, yang menjawab tidak ada 11,1%, dan selebihnya adalah jawaban lainnya. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ada solusi dari negara untuk masalah pengangguran? Yang menjawab ya ada 66,7%, yang menjawab tidak ada 24%, dan selebihnya adalah jawaban lainnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah pendidikan berpengaruh pada jumlah pengangguran di Indonesia? Yang menjawab ya ada 81,5%, dan yang menjawab tidak ada 14,8%, dan selebihnya adalah jawaban lainnya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menanggulangi pengangguran di Indonesia? Yang menjawab menyediakan lapangan kerja ada 81,5%, yang menjawab menerima tenaga asing ada 11,1%, dan selebihnya adalah jawaban lainnya. Pertanyaan selanjutnya, apakah banyaknya SDA mempengaruhi jumlah pengangguran di Indonesia? Yang menjawab ya ada 53,7%, yang menjawab tidak ada 86,3%, dan selebihnya adalah jawaban lainnya. And the last, thanks for your attention. Thank you.